she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Persib Bandung borong talenta Eropa, ini strategi Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berhasil menerapkan strategi cerdas untuk merekrut pemain Eropa dengan biaya yang efisien. Pendekatan ini memanfaatkan jaringan luas Hodak dan pengalaman internasionalnya, sehingga Persib mampu mendatangkan talenta muda berkualitas yang memperkuat skuad Maung Bandung. Di bawah arahan Hodak, Persib mengembangkan metode inovatif dalam mencari pemain Eropa. Dia memanfaatkan koneksi yang dimiliki di berbagai liga Eropa, termasuk Skotlandia dan Belanda, untuk menemukan pemain muda berbakat yang mungkin tidak menjadi prioritas klub besar, tetapi memiliki potensi tinggi dengan biaya lebih terjangkau. Fokus saya adalah pemain muda dengan bakat dan potensi untuk berkembang. Mereka biasanya memiliki gaji lebih rendah, dan kesempatan bermain di Indonesia bisa menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan mereka, ujar Hodak. Selain pengalaman dan koneksi, Hodak juga menggunakan analisis data dan statistik untuk menilai kemampuan teknis dan fisik pemain. Strategi ini memastikan setiap pemain yang direkrut tidak hanya berbakat, tetapi juga cocok dengan filosofi permainan Persib. Dampak dari strategi ini sudah terlihat. Pemain-pemain Eropa yang direkrut membawa pengalaman dan teknik bermain berbeda yang memperkaya taktik Persib. Kualitas permainan tim meningkat, dan Persib kini menjadi salah satu klub yang diperhitungkan di liga domestik. Keberhasilan ini juga meningkatkan daya tarik Persib bagi pemain dan penggemar. Semakin banyak pemain berkualitas yang bergabung, semakin banyak pula pendukung yang tertarik, meningkatkan penjualan tiket, sponsor, dan peluang pemasaran lain, termasuk merchandise dan hak siar. Dengan strategi tepat dan pendekatan cermat, Bojan Hodak berhasil membawa Persib Bandung ke level lebih tinggi dalam rekrutmen pemain, sekaligus memperkuat posisi klub di kancah sepak bola Indonesia. Kualifikasi grup G AFC Champions League, Persib vs Lion City Sailors. Persib Bandung akan menjalani laga kualifikasi grup G AFC Champions League 2025/2026 melawan Lion City Sailors. Leg pertama pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Kamis tanggal 18 September tahun 2025, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Tim mana yang bakal memenangkan laga pertama ini? Kedua tim pernah berhadapan di AFC Champions League 2 musim 2024/2025. Kala itu, Persib berada di grup F AFC Champions League 2 bersama Lion City Sailors, Port FC, Thailand, dan Zhejiang FC, China. Dari dua laga head-to-head, Maung Bandung selalu mencatatkan hasil yang unggul. Pada saat bertarung di Bandung, tanggal 24 Oktober tahun 2025, kedua tim bermain imbang 1-1. Lalu pada saat berlaga di kandang Lion City Sailors, tanggal 7 November tahun 2024, Persib Bandung menang dengan skor tipis 2-3. Menghadapi laga kali ini, Maung telah mempersiapkan diri dengan baik. Saat ini pasukan Bojan Hodak memiliki 11 pemain asing. Duel pertama grup G bakal menjadi laga pengulangan dari musim lalu. Sebanyak 11 pemain asing diharapkan bisa berkontribusi maksimal. Bojan Hodak memperkenalkan dua di antaranya, jelang jendela transfer ditutup beberapa waktu lalu, yakni Federico Barba, Italia, dan Andrew Jong, Prancis. Kedua pemain asing tersebut bakal debut di AFC Champions League 2 pada pertandingan Persib vs Lion City Sailors. Namun sebelum lawan Lion City Sailors, Maung akan menjalani laga domestik melawan Persebaya pada pekan kelima.
Duel dengan Persebaya Surabaya akan digelar Jumat tanggal 12 September tahun 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib Geber pemahaman taktik pemainnya, jeda kompetisi Super League 2025/2026 pada FIFA Matchday dimanfaatkan tim Persib Bandung untuk mengasah keterampilan bermain. Pelatih Persib Bojan Hodak memaparkan jika masa jeda ini ia maksimalkan untuk mengasah taktikal, terkhusus beberapa pemain baru yang baru dan akan bergabung. Seperti diketahui Persib baru saja kedatangan bek asal Italia Federico Barba dan penyerang asal Prancis Andrew Patrick Jung. Namun permasalahannya ada sekitar 8 pemain Persib yang hilang, 4 pemain Persib Mark Klok, Beckham Putra, Tom Haye, dan Eliano Reijenders ke Timnas Indonesia. Disusul Frans Putros ke Timnas Irak, lalu Kakang Rudianto dan Robbie Darwish dipanggil Timnas Indonesia U23. Menu latihan taktikal dirasa Hodak perlu untuk terus ia drill di fase jeda seperti ini mengingat ada banyak pemain baru musim ini di skuadnya. Kami akan fokus pada taktikal tapi masalahnya 8 pemain tidak bersama kami. Saat mereka kembali, baru kami bisa fokus pada taktikal, tapi setidaknya ada Barba dan musim ini kami melakukan banyak perubahan, papar Hodak. Pelatih asal Kroasia ini meyakini skuad Persib kali ini lebih mumpuni, namun butuh waktu untuk menjadikannya sebuah unit yang solid. Hampir 70-80% pemain kami baru, jadi butuh waktu. Saya rasa kami punya skuad yang bagus tapi kami perlu waktu, jelasnya. Ia turut mengabarkan kondisi kebugaran dari Federico Barba yang telah menjalani sesi latihan di tim Persib dalam beberapa hari kebelakang. Sementara Andrew Jung dikabarkan sakit dan bermasalah dengan perutnya. Kondisi Barba bagus, dia berlatih dan semua pemain Eropa ketika dia datang itu kerap merasakan masalah di perutnya, itu normal. Kami hanya kehilangan Andrew karena dia baru tiba sehari yang lalu dan dia sedikit kelelahan akibat perjalanan, kabarnya. Terseok-seok di awal musim, Bojan Hodak ungkap, penyakit serius Persib Bandung yang harus segera diatasi. Persib Bandung mengalami awal musim Super League 2025/2026 dengan capaian yang kurang menjanjikan. Dalam awal musim ini, Persib mencatatkan 3 pertandingan dengan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kekalahan atas Persijap yang menjadi sorotan. Terseok-seok langkah Persib di awal musim ini, seolah menjadi penyakit yang harus segera diatasi. Hal ini juga senada dengan pernyataan Bojan Hodak selaku pelatih. Sebagai juru taktik untuk tim jawara dengan gelar 2 kali, Bojan memaparkan bahwa capaian minim Maung Bandung di awal musim ini adalah hal wajar buntut dari adaptasi pemain. Bagi Coach Bojan, soal capaian Persib di awal musim yang belum optimal ini dinilai wajar, karena yang namanya adaptasi hasilnya tidak singkat. Hampir secara besar pemain kami itu baru di musim ini, jadi kami juga butuh waktu. Saya rasa kami memiliki materi pemain untuk skuad yang bagus, kata Bojan. Alhasil, karena banyaknya wajah-wajah baru, Persib Bandung harus beradaptasi kembali, dan itulah langkah yang sedang dievaluasi oleh Bojan Hodak. Oleh karenanya, adaptasi ini juga sejalan dengan hasil Persib yang belum optimal di awal musim ini, dan karena itu juga bisa disebut seperti cukup terseok-seok. Merujuk pada skuad Persib Bandung 2025/2026 yang banyak diisi wajah baru ini, dapat menjadi sebab dan akibat atas langkah Persib yang berat di awal musim. Skuad Persib memang memiliki banyak pemain baru untuk musim ini, dan itu semua merupakan hasil perombakan skuad juara back-to-back 2 musim yang lalu. Seperti misalnya Persib yang melepas pemain pentingnya yang jadi tulang punggung seperti David da Silva, Ciro Alves, Tyrone Del Pino, dan Nick Kuiper. Dan, hasil perombakan pemain tersebut, saat ini kembali diisi dengan beberapa wajah baru, yang pastinya membutuhkan waktu untuk bisa nyetel kembali. Skuad Persib Bandung sewaktu mengawal capaian juara back-to-back, bisa dikatakan sudah memiliki chemistry yang cukup sehingga bisa nyetel sesuai arahan pelatih.
Namun, karena alasan generasi dan berbagai hal ihwal lainnya, Maung Bandung melepas semua pemain andalan mereka yang sudah dipercaya selama 2 musim itu. Alhasil, saat mengawali musim 2025/2026 Persib harus beradaptasi kembali, dengan susunan pemain baru sebagai pengganti dari David, Ciro, maupun Kuiper. Misalnya seperti pemain baru Persib di musim ini contohnya Ramon Tang, William Barros, Frans Putros, lalu 2 pemain timnas seperti Tom Haye dan Eliano Reijenders, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya adalah walau terseok-seok di awal musim akibat adaptasi pemain baru, menurut Bojan Hodak, itu adalah hal wajar untuk Persib Bandung di musim ini. Strategi jitu Persib Bandung, Bojan Hodak beberkan resep rekrut pemain Eropa murah meriah, sukses segel bintang timnas Indonesia. Persib Bandung sukses menggetarkan bursa transfer dengan mendatangkan pemain berkualitas dari dataran Eropa. Nama-nama berkualitas didatangkan Maung, seperti 2 punggawa timnas yang sebelumnya berkiprah di Eredivisie Tom Haye dan Eliano Reijenders, Federico Barba bek berpengalaman dari Serie A, dan Andrew Jung penyerang yang sebelumnya berkiprah di Ligue 2 Prancis. Namun, kesabaran manajemen menjadi kunci dalam kesuksesan mendatangkan pemain-pemain tersebut dengan harga yang pas. Secara harga pada bulan lalu, pemain-pemain ini harganya sangat tinggi, kami tidak mau membayar dengan harga itu. Tapi ketika transfer window akan ditutup, kami menawar lagi karena mereka belum memiliki klub. Ini satu cara untuk mendapatkan pemain tersebut, ungkap pelatih Persib, Bojan Hodak. Hodak menyebut bahwa bursa transfer kali ini begitu menarik. Proses negosiasi menunjukkan manajemen bekerja dengan cerdas, tak hanya mengejar nama besar, tetapi juga memikirkan keseimbangan finansial klub. Strategi ini dianggap tepat untuk membangun kembali skuad yang baru saja juara musim lalu. Kita tahu Barba main di Serie A, Tom dan Eliano bermain di Liga Papan Atas Eropa. Mereka punya nilai yang besar. Saat mereka tidak dapat klub yang lebih baik, kami datang dengan penawaran. Ini dinamakan bursa di sepak bola. Ketika harga sangat tinggi, jangan dibeli. Tapi saat harganya rendah, maka beli, beber Hodak. Keberhasilan mendatangkan pemain baru, sekaligus menjadi tantangan bagi Hodak untuk meracik ulang Persib Bandung. Persib telah melakukan perombakan besar-besaran, hampir 70–80% skuad mengalami perubahan. Musim ini kami melakukan banyak perubahan, hampir 70–80%, jadi kami butuh waktu. Saya rasa kami punya skuad yang bagus, tapi kami perlu waktu, tandasnya. Persib ranking pertama tim termahal di Liga Super tahun ini. Persib Bandung menduduki posisi puncak dengan anggaran tertinggi dalam bursa transfer skuadnya di Liga Super tahun ini. Berdasarkan situs Transfermarkt, Persib Bandung ada di ranking pertama sebagai tim termahal di Indonesia sejak aktivitas transfer di tanggal 1 Agustus tahun 2025. Total nilai skuad Persib mencapai angka 121,41 miliar rupiah. Jumlah tersebut naik 30% dari skuad musim lalu. Ketika itu nilai skuad Persib hanya di angka 92 miliar rupiah, kalah dari Dewa United. Dilansir dari bola.com, dalam daftar pemain Persib saat ini, Tom Haye punya nilai pasar 17,38 miliar rupiah, dan menjadi yang termahal baik di Persib maupun Super League saat ini. Haye melewati taksiran harga pemain asing Bali United asal Belanda, Timen Gopel, yang punya nilai 12,17 miliar rupiah. Adapun untuk pemain asing termahal Persib jatuh pada bek baru asal Italia, Federico Barba, yang harganya mencapai 8,69 miliar rupiah. Seteru abadi Persib, Persija Jakarta ada di posisi kedua sebagai tim termahal di Indonesia musim ini. Tim Macan Kemayoran mengalami kenaikan signifikan mencapai 39% dari musim lalu untuk nilai skuadnya. Jika akhir musim lalu punya nilai RPRP 77,78 miliar, Persija kini punya nilai 108,20 miliar rupiah seiring aroma Brasil yang kental, dari pelatih hingga para pemain asingnya.
Dewa United melorot ke urutan ketiga dengan total nilai skuadnya Rp 95,34 miliar. Kemudian di bawahnya ada PSM Makassar, 90,56 miliar rupiah. Lalu ada tim promosi PSIM Yogyakarta, 85,34 miliar rupiah. Bali United ada di posisi ke-9 dengan nilai skuad 77,26 miliar rupiah. Sementara PSBS Biak menduduki posisi terendah dengan nilai skuadnya di angka 38,24 miliar rupiah. Super League didominasi pemain Brasil, begini respon Bojan. Jumlah pemain asing memang melonjak tajam di Super League Indonesia musim ini. Karena setiap klub kini diizinkan mendaftarkan 11 pemain asing. Tetapi hanya 9 yang masuk daftar susunan pemain dan 7 yang berada di lapangan. Dari 175 pemain asing yang didaftarkan pada putaran pertama, 67 diantaranya merupakan pemain berpaspor Brasil. Artinya, sekitar 38,3% penggawa impor berasal dari negeri Samba yang memang dikenal banyak menghasilkan pesepak bola berkualitas. Menanggapi ada banyaknya pemain Brasil di Indonesia, Bojan Hodak sebenarnya tidak terlalu memedulikannya. Dia hanya melihat pemain yang berkualitas, dan secara tidak sengaja ada 5 nama dari Brasil yang menjadi bagian dari skuad Persib. Saya tak peduli dari mana pemain itu berasal. Saya hanya lihat jika pemain bagus, maka dia bagus, jika jelek, maka jelek, terang pelatih asal Kroasia ini saat diwawancara wartawan di Bandung, Minggu, tanggal 7 September tahun 2025. Sebagai pelatih, Bojan tidak terlalu memikirkan soal status pemain, baik itu asing maupun lokal. Bojan hanya akan memaksimalkan kemampuan pemain tersebut jika memang berkualitas dan bisa mendongkrak level permainan tim. Dia juga tidak peduli dengan status pemain tersebut masih muda atau sudah berumur. Tidak ada perbedaan, mau itu muda atau tidak, mau itu lokal maupun asing, selama dia bagus. Tandas pelatih Persib berusia 54 tahun ini. Musim ini, Persib memiliki Julio Cesar, Berguinho, William Marsilio, William Barros dan Ramon Tang yang berasal dari Brasil. Sedangkan musim lalu, David da Silva, Ciro Alves dan Gustavo Franca merupakan sosok andalan tim yang berasal dari Brasil yang membantu tim menjadi juara. Eliano Reijenders ambil keputusan tepat gabung Persib Bandung, media Belanda sampai bilang penampilannya. Penggawa Persib Bandung, Eliano Reijenders, menjadi sorotan utama ketika tim nasional Indonesia melibas Taiwan dengan skor telak 6-0 dalam laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Kemenangan ini bukan hanya menambah catatan positif tim Garuda, tetapi juga membawa nama Eliano semakin harum di pentas internasional. Laga uji coba yang digelar pada Jumat, tanggal 5 September tahun 2025, malam WIB itu memang menjadi salah satu pertandingan bersejarah bagi skuad Garuda. Bagaimana tidak, 6 gol berhasil disarangkan ke gawang Taiwan yang tampil tak berdaya. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Jordi Amat, Mark Klok, Eliano Reijenders, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, serta 1 gol bunuh diri dari Chao Ming Hesiu. Kemenangan terbesar timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, ini sontak menjadi sorotan berbagai media internasional, termasuk media asal negeri kincir angin. Salah satu media yang menyorot tajam adalah Voetbal International, V, media olahraga ternama di Belanda. V menulis bahwa kemenangan Indonesia atas Taiwan menjadi modal kepercayaan diri penting menjelang laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, media tersebut juga menyoroti performa Eliano Reijenders yang sukses mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia. Indonesia meraih kepercayaan diri dengan kemenangan gemilang dalam uji coba. Eliano Reijenders cetak gol. Indonesia meraih kemenangan gemilang 6-0 atas Taiwan dalam laga persahabatan pada Jumat sore. Kemenangan ini mendongkrak kepercayaan diri tim asuhan Patrick Kluivert menjelang kualifikasi Piala Dunia yang krusial sebulan lagi.
tulis V dalam laporannya. Media Belanda tersebut juga menyebut bahwa Taiwan memang bukan lawan sepadan bagi timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari dominasi skuad Garuda sejak awal pertandingan hingga mampu unggul 4 gol di babak pertama. Karena pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak baru akan dimainkan pada bulan Oktober, pertandingan persahabatan melawan Taiwan dan Lebanon dijadwalkan lebih dulu. Taiwan terbukti menjadi laga mudah bagi tim asuhan Kluivert, tulis V. Salah satu momen yang paling disorot adalah ketika Eliano Reijenders sukses memanfaatkan umpan silang mendatar ke tiang jauh untuk mencetak gol keempat bagi Indonesia. Gol tersebut tak hanya memperlihatkan insting tajam Eliano sebagai gelandang, tetapi juga menegaskan keputusannya pindah ke Indonesia, khususnya bergabung dengan Persib Bandung, adalah langkah tepat dalam karirnya. Eliano sempat diragukan soal pilihannya hijrah ke Liga 1. Namun kini, penampilannya timnas Indonesia membuktikan bahwa keputusannya benar-benar tepat. Patrick Kluivert pun tak luput memberikan pujian atas kontribusi Eliano. Menurutnya, pemain berdarah Belanda Indonesia itu mampu beradaptasi cepat di beberapa posisi di skuad Garuda. Dia memulai dengan baik. Saya pikir pada akhirnya dia adalah pemain yang bisa bermain di berbagai posisi dengan sangat baik, ujar Kluivert. Kluivert menilai keberadaan Eliano menambah kedalaman skuad di sektor tengah, sekaligus membawa variasi dalam strategi permainan. Dukungan supporter di Stadion Gelora Bung Tomo benar-benar membakar semangatnya di laga debut tersebut. Tak heran, setiap sentuhannya di lapangan kerap disambut sorak-sorai penonton yang memadati stadion. Kemenangan atas Taiwan ini menjadi modal penting sebelum timnas Indonesia menghadapi Lebanon pada Senin, tanggal 8 September tahun 2025 mendatang. Duel di Stadion Gelora Bung Tomo diyakini akan jauh lebih berat, mengingat Lebanon saat ini berada di peringkat 112 dunia, lebih tinggi 6 tingkat dibandingkan Indonesia. Punya skuad super mewah, Persib mampu melaju jauh di AFC Champions League 2 2025/2026. Persib Bandung benar-benar sibuk di bursa transfer musim panas 2025/2026. Mereka mendatangkan banyak pemain baru untuk menyambut musim tersebut. Bahkan, Persib Bandung kini memiliki 11 pemain asing baru. Mereka adalah Adam Persibek, Wales, Patricio Matricardi, Argentina, Luciano Goicoechea, Argentina, Franz Putros, Irak, Federico Barba, Italia, Julio Cesar, Brasil, William Marsilio, Brasil, William Barros, Brasil, Berginho, Brasil, Ramon Tang, Brasil, dan Andrew Jung, Perancis. Beberapa pemain asing di atas memiliki karir yang mentereng, misalnya Federico Barba yang pernah menjadi bagian dari Como, sementara Franz Putros sampai sekarang masih menjadi bagian dari timnas Irak. Tidak cukup di situ, Persib Bandung juga mampu mengamankan tanda tangan dua pemain keturunan timnas Indonesia, Eliano Reijenders dan Tom Haye. Kedua pemain itu rela meninggalkan Eredivisie untuk berkarir di Kota Kembang. Para pemain baru Persib Bandung itu akan bergabung dengan beberapa pilar penting Maung Bandung yang masih bertahan. Sebut saja Mark Klok, Beckham Putra, Febri Haryadi, atau Kakang Rudianto, sang pelatih kepala. Bojan Hodak juga tetap bertahan di Persib. Kondisi itu menunjukkan Persib Bandung memiliki ambisi yang sangat besar di musim 2025. Mereka tidak hanya bertekad mempertahankan gelar juara di ajang BRI Super League. Persib Bandung juga mengincar prestasi lain. Mereka ingin meraih hasil maksimal di ajang AFC Champions League 2, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan di musim 2024/2025. Persib Bandung gagal berbuat banyak di AFC Challenge League 2 2024/2025. Saat itu mereka hanya mampu menjadi juru kunci setelah hanya bisa mengumpulkan 5 poin dari 6 pertandingan. Peluang Persib Bandung untuk bersinar di AFC Challenge League 2 2025/2026 cukup besar,
Maung Bandung kali ini tergabung di grup G wilayah timur. Persib Bandung bersaing dengan Selangor FC, Malaysia, Bangkok United, Thailand, dan Lion City Sailors, Singapura. Dengan skuad yang saat ini dimiliki, ekspektasi Maung Bandung untuk paling tidak lolos dari fase grup tentu tinggi. Andrew Jung, striker jangkung Persib siap menangi pertarungan bola atas. Persib Bandung secara resmi memperkuat lini serang dengan merekrut penyerang asal Prancis, Andrew Patrick Jung. Pemain yang lahir di Remiremont pada tanggal 8 Oktober tahun 1997 ini diharapkan dapat meningkatkan performa tim Maung Bandung dalam kompetisi Super League dan AFC Champions League 2 untuk musim 2025-2026. Pihak manajemen Persib menyatakan bahwa kehadiran Jung bukan hanya untuk menambah pemain asing. Pelatih Bojan Hodak merekomendasikan Jung karena kemampuannya yang fleksibel, ketajamannya di area penalti, serta pengalamannya bermain di Eropa dan Liga Super Yunani. Tubuhnya yang menjulang diharapkan akan bisa memenangi bola-bola atas hingga mencetak gol dengan kepalanya. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadapi jadwal yang padat dan persaingan ketat di dua kompetisi sekaligus. Sebelumnya, Jung bermain untuk OFI Crete di Liga Super Yunani, mencatatkan 28 penampilan dengan 3 gol dan 2 assist. Rekam jejaknya di Eropa juga cukup mengesankan, termasuk waktu ia membela klub-klub Ligue 2 Prancis seperti Châteauroux, Nancy, dan Valenciennes. Pengalaman internasional yang dimiliki Jung menjadi salah satu alasan kuat mengapa Persib yakin ia dapat segera beradaptasi di Indonesia. Deputi CEO Persib, Aditya Putra Herawan, menyampaikan bahwa kedalaman skuad merupakan fokus utama klub. Kehadiran Jung sebagai pemain Prancis pertama di Persib diharapkan dapat memberikan variasi taktis tambahan dan meningkatkan kualitas serangan, terutama pada momen-momen penting. Selain aspek teknis, kehadiran Jung juga dianggap mampu membawa energi positif bagi tim Persib. Semangatnya untuk menunjukkan kemampuannya di tingkat internasional diyakini akan menularkan motivasi kepada para pemain lokal serta rekan-rekan asing yang lain. Para bobotoh juga menyambut gembira kedatangan Jung, berharap ia bisa menjadi penentu dalam setiap pertandingan. Banyak penggemar yang menunggu debut Jung bersama Maung Bandung di kompetisi domestik maupun level Asia. Dengan kehadiran Andrew Jung, Persib Bandung menegaskan komitmennya untuk membangun tim yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat tertinggi, baik di dalam negeri maupun di arena internasional. Kehadirannya diharapkan tidak hanya menambah jumlah pemain, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap prestasi klub. Alasan Persib berani tebus klausul transfer Eliano Reijenders dari PEC Zwolle. Juara bertahan Persib Bandung benar-benar jor-joran di bursa transfer Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Eliano Reijenders berhasil didatangkan Maung Bandung. Persib Bandung mendatangkan bintang timnas Indonesia, Eliano Reijenders, dari PEC Zwolle. Bahkan, Persib berani menebus nilai transfer Eliano Reijenders dari klub terdahulunya PEC Zwolle. Seperti diketahui, Eliano Reijenders masih punya kontrak bersama PEC Zwolle hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Sehingga, untuk merekrutnya diperlukan biaya transfer. Persib mengumumkan Eliano Reijenders sebagai rekrutan baru pada Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Dengan durasi kontrak 2 tahun. Apa alasan Persib berani menebus nilai transfer Eliano Reijenders dari klub Eredivisie Belanda itu? Melansir Transfermarkt, diketahui Eliano Reijenders punya nilai pasar sebesar 600.000 euro atau setara 11,37 miliar rupiah. Bos Persib, Aditya Putra Herawan, mengonfirmasi bahwa Eliano Reijenders didapatkan Persib dengan cara menebus klausul pelepasan dari PEC Zwolle dengan nilai yang tak bisa dirilis. Kami tebus, klausul pelepasan, kita beli. Jadi kontraknya di sana otomatis berakhir.
pokoknya dipermanenkan di sisi kami. Sekarang dimiliki Persib untuk kontrak 2 tahun, demikian konfirmasi dari Aditya soal transfer Eliano Reijenders. Lebih lanjut, Aditya Putra Herawan, sosok yang menjabat Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat ini menjelaskan soal durasi kontrak Eliano Reijenders. Persib tak ragu mengontrak Eliano dengan durasi lebih dari 1 tahun, sebab usia sang pemain yang masih muda. Adik kandung pesepak bola Manchester City, Tijani Reijenders, ini lahir di Finlandia pada tanggal 23 Oktober tahun 2000 dan dibesarkan di negeri Belanda. Ibunya, Angelina Leka Tompesi, merupakan wanita berdarah Maluku kelahiran Jakarta. Dia masih muda dan ini masuk dalam proyek jangka panjang Persib. Tentang proses perekrutannya sama kayak Tom Haye, lumayan alot tapi dalam waktu yang singkat di deadline transfer kemarin, papar Aditya. Seiring kedatangan Eliano, manajemen Persib pun meminjamkan bek kanan jebolan akademi tim, Hen Herdiana, ke Persik Kediri selama 1 musim. Atas diskusinya bersama pelatih Bojan Hodak, Aditya mengakui jika bek kanan jadi salah satu lini yang ingin diperkuat, sekalipun ada nama Kakang Rudianto di sana. Memang bek kanan ini jadi satu area yang kami mau perkuat. Plus Eliano cukup versatil, fleksibel, bisa bermain lebih menyerang juga, ujar Aditya. Rekap transfer Persib Bandung 2025 per 2026. Rekor belanja pemain asing dan lokal yang bikin kaget. Panggung bursa transfer musim panas Super League 2025 per 2026 resmi ditutup. Dari sekian banyak pergerakan klub, Persib Bandung menjadi salah satu tim yang paling aktif dengan rangkaian perekrutan yang mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Tak hanya mendata siapa saja yang bergabung, catatan lengkap Persib musim ini juga meliputi pemain yang dilepas, dipinjamkan, hingga daftar nama yang naik kelas dari akademi. Di periode belanja kali ini, Persib tercatat menghadirkan 21 wajah baru. Prosesnya bervariasi, mulai dari bebas transfer, pembelian kontrak, hingga promosi talenta muda dari akademi sendiri. Dari total jumlah tersebut, 11 diantaranya merupakan pemain asing. Mereka datang dari berbagai benua dengan posisi yang berbeda-beda, menambah kedalaman skuad Persib di semua lini. Yang paling menyedot sorotan tentu kedatangan gelandang bertahan Almere City, Tom Haye. Pemain berusia 30 tahun yang kini membela timnas Indonesia itu tercatat sebagai rekrutan termahal Super League musim ini, dengan nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Selain Haye, kehadiran winger timnas Indonesia, Eliano Reijenders, juga ramai dibicarakan. Ex-pemain PEC Zwolle tersebut kini resmi berkostum biru. Berikut rangkuman transfer masuk Persib, dilansir dari Transfermarkt pada Selasa, tanggal 2 September tahun 2025, lengkap dengan data usia, posisi, nilai pasar, hingga klub sebelumnya. Jika berbicara soal transfer keluar, langkah Persib tak kalah drastis. Seluruh legiun asing musim lalu resmi dilepas. Selain itu, beberapa pemain lokal juga ikut meninggalkan klub menariknya. Ada pula kasus pemain baru yang langsung dipinjamkan, seperti Ikhwan Tanamal yang didatangkan dari Persita Tangerang namun segera dikirim ke Persis Solo. Inilah daftar lengkap pemain keluar Persib musim tahun 2025 sampai tahun 2026, baik permanen maupun lewat skema pinjaman.